Berdasarkan penelitian, sekitar 75% orang dewasa ngerasa takut buat bicara di depan umum loh. Mungkin kamu salah satunya. Badan gemeter, keringat dingin, pikiran ngeblank biasanya jadi ciri-ciri saat kamu ngerasa gugup. Hal ini gak cuma bisa dialami sama orang-orang yang pendiam dan introvert aja kok. Bahkan, orang yang sudah sering bicara di depan umum, mereka yang sering manggung, atau yang sering ngejawab pertanyaan di kelas pun bisa ngerasa takut dan grogi ketika dihadapkan dengan banyak orang. Tapi kok bisa ya mereka gitu? Bukannya harusnya mereka terbiasa ya? Wajar kok buat ngerasa gugup. Mau kamu udah terbiasa atau belum, perasaan deg-degan itu pasti ada aja. Apalagi kalau kamu udah mau ngomong di depan orang banyak. Rasa takut yang kamu alamin ini dinamakan glossophobia. Mari kita belajar public speaking bareng dan kenalan sama glossophobia serta cara mengatasinya. Halo teman-teman, saat ini kamu berada di segmen Self Improvement bersama Sigrada. Apakah kamu tertarik belajar hal yang lainnya? Kunjungi channel Sigrada dan pilih topik yang kamu suka. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng karena Sigrada akan update setiap minggunya dengan konten yang baru yang tentunya akan menambah insight kamu. Selamat belajar! Berbicara di depan umum atau yang sering kita sebut dengan public speaking merupakan kegiatan komunikasi lisan di depan umum atau di hadapan audiens. Tujuannya buat nyampein ide, gagasan, pesan, atau pendapat. Kemampuan ini penting banget terutama dalam bidang pendidikan atau pekerjaan. Kamu mungkin mikir, kegiatan public speaking di sekolah atau di kampus cuma berbentuk lomba atau kompetisi aja. Padahal lebih dari itu loh. Presentasi di depan kelas, jadi petugas upacara, menjawab pertanyaan guru di kelas atau berpendapat dan mengikuti debat juga merupakan beberapa kegiatan yang butuh kemampuan public speaking. Nah, tanpa disadari kalian udah sering ngelakuin public speaking. Cuma dalam lingkup yang lebih kecil. Sama halnya juga dengan lingkup pekerjaan. Saat kamu presentasi di depan klien, atasan atau tim, dan saat nyampein pendapat dalam meeting, juga udah termasuk public speaking. Sebagian dari kalian pasti masih ngerasa takut, gugup saat mau mulai berbicara. Hal itu juga yang kadang bikin kita sebenarnya pengen berpendapat dan bertanya di kelas. Tapi masih takut-takut. Ya wajar sih. Sebenarnya yang kita takutin itu bukan gimana caranya kita untuk mulai berbicara. Tapi kita takut sama respon orang-orang sekitar, kita takut bakalan dijudge dan takut orang gak suka atau tersinggung sama apa yang kita sampaikan. Padahal itu cuma mindset kita aja loh. Ketakutan terhadap berbicara di depan umum ini dinamakan glossophobia. Jenis fobia ini menunjukkan ketakutan yang berlebihan dan persisten terhadap objek atau situasi tertentu. Belum diketahui secara pasti kenapa seseorang bisa mengidap glossophobia. Tapi, ada beberapa faktor yang diduga kuat dalam menyebabkan glossophobia pada seseorang. Di antaranya, bisa dari sifat bawaan atau riwayat keluarga. Mereka yang punya anggota keluarga dekat yang ngalamin kecemasan atau anxiety, cenderung lebih rentan mengidap glossophobia ini. Yang kedua, faktor fisiologi otak. Bagian otak yang disebut dengan amigdala mengelola respon rasa takut seseorang. Jadi, ketika struktur ini terlalu aktif, stres, kecemasan, dan kekhawatiran pun akan meningkat. Yang ketiga, bisa disebabkan oleh pengalaman hidup seseorang di masa lalunya. Kalau seseorang itu dulunya punya pengalaman yang kurang baik, saat bicara di depan umum seperti dihina, dihakimi, atau bahkan dipermalukan, mereka biasanya bakal kepikiran terus dan malah nggak berani buat ngelakuin hal itu lagi. Faktor yang terakhir nih, glossophobia bisa dikarenakan adanya pengaruh dari orang tua yang kurang baik. Resiko glossophobia bisa meningkat karena punya orang tua yang sering nunjukin kecemasan tinggi saat bicara atau terlalu protektif. Contohnya, ketika orang tua sering ngelindungin anak yang pemalu dari lingkungan sosial. Anak tersebut jadi nggak terbiasa di hadapan dengan situasi di mana yang harusin dia buat bertemu dan berinteraksi dengan orang baru. Gejalanya gimana sih? Gimana caranya kita tahu kalau seseorang atau bahkan kita sendiri ngalamin glossophobia? Yang pasti kita nggak boleh mendiagnosa diri sendiri. Dari sisi mental, mereka yang sedang ngalamin glossophobia bakalan berusaha menghindar dengan segala cara. Apa saja tuh yang dihindarin? Ya segala macam interaksi, kayak ngobrol dengan kelompok, party, atau acara lainnya yang ngelibatin banyak orang. Biasanya mereka yang terlalu over prepare saat ngelakuin interaksi sosial takut bakalan dihakimi. Serta tingkat stres yang tinggi waktu disuruh presentasi. Dari sisi sosial,
mereka cenderung pemalu, pendiam, dan introvert. Mereka seringkali pasif dan ngelakuin komunikasi nonverbal. Terkadang beberapa orang sampai harus mengkonsumsi alkohol atau obat penenang. Tapi ini bisa bahaya banget loh. Bahkan bisa menyebabkan ketergantungan kalau konsumsinya berlebihan dan gak sesuai anjuran dokter. Dan kalau dilihat dari sisi fisik, ditandai dengan nada suara yang semakin melemah, suara yang bergetar, dan stammering atau gagap saat berbicara. Gejala tersebut bisa lebih mudah kita lihat dari orang yang ngalamin glossophobiya. Sebenarnya tuh, buat ngatasin rasa takut dan gugup waktu mau bicara di depan umum, kamu cukup perlu ngendaliin perasaan takut itu. Kedengarannya gampang sih, tapi sulit dilakuin ya. Kamu mungkin udah nontonin ratusan video untuk berani public speaking, dan kamu ngerasa masih di situ-situ aja. Padahal yang kamu butuhin tuh cuma confidence dan kepercayaan diri. Sebelum naik ke atas podium, melakukan presentasi atau dapatin atensi publik, kamu mungkin bakal ngerasa takut salah, panik, pikiran pun ngeblank, keringat dingin, sampai mules. Kamu sampai mikir, mereka pasti bakal ngejudge nih, atau nganggep presentasimu jelek. Kamu gak sendiri kok, bahkan orang-orang sukses pun pernah ngalamin masa-masa kayak gitu. Tapi percaya deh, walaupun mata semua orang tertuju ke kamu, mereka sebenarnya gak terlalu peduli loh. Coba tempatin diri kamu sebagai pendengar atau audiens. Biasanya kamu cuma sibuk mikirin diri sendiri atau orang di sebelahmu kan? Rasa gugup yang muncul itu merupakan perasaan naluriah yang gak perlu kita hindari, tapi harus kita lawan. Kita gak bisa ngatur perasaan gugup yang muncul karena rasa takut. Tapi kita bisa melawannya dengan sesuatu yang bisa kita atur. Yap, fokus. Fokus sama apa yang mau kamu sampaikan dan gak perlu mikirin gimana pendapat mereka tentang kamu. Kalau perlu, bayangin audiensmu itu cuma benda atau makanan kesukaanmu aja. Kentang misalnya. Selain itu, kamu juga harus penuhi diri kamu sendiri dengan compliments atau pujian. Dari yang takut salah, kamu harus bilang kalau kamu bisa melalui ini. Dan hal ini, itu gampang banget buat kamu. Kamu juga bisa biasain diri dengan ngelakuin hal-hal positif. Seperti mengganti gaya hidup. Ya kayak rutin melakukan teknik relaksasi, latihan fisik, dan tentunya latihan berbicara di depan umum. Umumnya, trik-trik ini sangat membantu banyak orang buat ngatasin glossophobiya atau rasa takut saat berbicara di depan umum. Tapi, kalau kamu ngerasa kecemasan atau rasa takut yang kamu alami udah berlebihan dan sampai mengganggu kegiatan, kamu bisa ngelakuin psikoterapi dengan tenaga ahli ya. Gimana? Sekarang kamu udah makin paham kan? Next, kita bahas apa lagi ya? Komen di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.